Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Khairul selaku dosen agama kelas 27 dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Ernana Bella Putri dengan NRP 500520167 dari Departemen Biologi. Di sini saya bertugas sebagai moderator yang akan membimbing jalannya presentasi dari kelompok 6, yaitu yang bertema moderasi beragama Islam. Sebelum memulai presentasi, angka baiknya kita berdoa dan memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk kelompok 6, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Sudah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebelumnya terima kasih kepada Bapak Khairul selaku dosen mata kuliah agama kelas 27 dan Erlina sebagai moderator yang telah mempersilahkan kami kelompok ke-6. Di sini kami kelompok ke-6 akan membawakan hasil kerja kelompok kami, yaitu deradikalisme di kalangan mahasiswa Indonesia. Anggota kelompok kami bisa di slide selanjutnya. Ya, anggota kami ada Alivia Hardianti dengan NRP 500620178 dari Aktuaria. Lalu ada saya sendiri, yaitu Dina Silmia Priliani dengan NRP 500620117 dari Departemen Aktuaria. Lalu ada Muhammad Abid, yaitu 502-0201-025 dari Teknik Kelautan, dan ada Danendra Arya dengan NRP 502-0201-084 dari Teknik Kelautan juga. Lalu langsung saja membahas yang pertama. Pada slide pertama ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang radikalisme itu apa sih. Radikalisme adalah suatu pandangan, paham, dan gerakan yang menolak secara menyeluruh terhadap tatanan, tertib sosial, dan paham politik yang ada dengan cara perubahan dan atau perombakan secara besar-besaran melalui jalan kekerasan. Saat ini, deradikalisasi menjadi isu yang masih terus saja mencuat ke permukaan tanah air. Upaya deradikalisasi saat ini membidik kampus-kampus di Indonesia. Kenapa sih kampus-kampus di Indonesia? Karena kampus dinilai memiliki sarang untuk berkembang biaknya bibit-bibit radikalisme dan paham-paham yang berseberangan dengan Pancasila. Lalu tujuan dari kita mengangkat tema ini apa? Yaitu tujuannya untuk mengetahui pandangan dan wawasan mahasiswa terhadap keefektifan kebijakan deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam memerangi aksi terorisme dan radikal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Alivia Hardianti. Kepada Alivia saya persilahkan. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Untuk metode penelitian di sini menggunakan, pada kesempatan kali ini, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan secara online dengan menggunakan website yaitu surveyherd.com. Dan kuesioner ini diisi oleh kalangan mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai universitas. Kuesioner ini dilakukan dalam kurun waktu yaitu tanggal 25 Maret sampai 26 Maret 2021 dan mendapat sekitar lebih kurang yaitu 93 responden yang berasal dari 27 universitas. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan hasil survei dari penelitian yang berjudul Deradikalisme di kalangan mahasiswa di Indonesia yang dilakukan dalam kurun waktu 25 Maret sampai 26 Maret 2021 berhasil mengumpulkan responden sebanyak 93 mahasiswa yang berasal dari 29 universitas atau institut yang berbeda. Yang data pertama yaitu ada data dari universitas terbanyak ada dari ITS, lalu urutan kedua yaitu UNER, UB, UGM, dan diikuti oleh universitas lainnya. Selanjutnya,
Nah, pada grafik pertama di kuesioner pertanyaan pertama kelompok kami yaitu apa kamu tahu tentang moderasi beragama, dan pada hasil survei yaitu pemilih jawaban iya sebanyak 51 responden atau 56,7%, dan pemilih jawaban tidak sebanyak 39 responden atau 43,4%. Jadi total responden yang menjawab pertanyaan ini adalah 90 orang, dan ada 3 responden yang memilih untuk tidak menjawab. Dari data yang disajikan, suara terbanyak adalah jawaban iya, artinya lebih banyak responden yaitu mahasiswa yang telah memahami dan mengetahui tentang moderasi beragama. Moderasi beragama dalam Islam dikenal dengan nama wasatiyah. Moderasi beragama merupakan jalan tengah, sehingga umat Islam diharapkan dapat menjadi umat pilihan yang selalu bersikap menengahi atau adil, serta bersikap tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal. Adapun dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 143 menyebutkan, yang artinya bahwa dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Untuk hasil dan pembahasan pada grafik selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Danendra. Ya, terima kasih. Selanjutnya grafik 2 yaitu berisi survei tentang apakah mahasiswa di Indonesia setuju apabila Indonesia menjadi negara Islam. Responden disediakan 2 pilihan jawaban yaitu antara iya atau tidak. Menurut hasil survei dari kelompok kami, terdapat 21 responden yang menjawab iya atau sekitar 23,3%, sedangkan terdapat 69 responden yang menjawab tidak atau sekitar 76,7%. Dari data yang disajikan, suara terbanyak adalah jawaban tidak. Artinya lebih banyak responden mahasiswa yang tidak setuju apabila Indonesia menjadi negara Islam. Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim sebesar 87,18%. Namun Indonesia juga merupakan negara dengan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara yang beraneka ragam. Di Indonesia terdapat 6 agama yang telah diresmikan oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Islam telah mengajarkan bahwa kita harus menghargai sesama makhluk ciptaan Allah SWT. Salah satunya ada dalam hal agama. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang memiliki arti tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barang siapa yang ingat pada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali agama yang kuat yang tidak pernah putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selain itu dalam Piagam Madinah pasal 25 telah disebutkan bahwa bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan orang-orang Islam agama mereka. Pasal ini memberikan jaminan atas kebebasan beragama. Selanjutnya yaitu grafik 3. Grafik 3 berisi survei tentang pendapat responden mahasiswa mengenai apakah sudah tepat menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Responden disediakan 2 pilihan jawaban yaitu antara sudah atau belum. Menurut hasil survei kami terdapat 84 responden yang menjawab sudah, yaitu sekitar 93,3%. Selain itu ada juga 6 responden yang menjawab belum atau sekitar 6,7%. Pemilih jawaban sudah sebanyak 8 sehingga dari data tersebut kita dapat mengetahui banyak mahasiswa yang telah setuju Pancasila menjadi pedoman kehidupan bangsa dan bernegara. Pada keterangan Pikar tertulis sudah 84 dan 93,3. Dapat sebagai berikut, dari keseluruhan jumlah responden yaitu 93 orang, terdapat sebanyak 84 orang memilih jawaban sudah. Dan persentase memilih dari keseluruhan responden yang menjawab yaitu sebesar 93,3%.
pemilih jawaban sudah sebanyak 84 responden atau 93,3% dan pemilih jawaban belum sebanyak 6 responden atau sekitar 6,7%. Jadi total responden yang menjawab pertanyaan ini adalah 90 orang dan ada 3 responden yang milih untuk tidak menjawab. Dari data yang disajikan, suara terbanyak adalah jawaban sudah. Artinya lebih banyak responden mahasiswa yang telah setuju menjadikan Pancasila sebagai pedoman dan asas kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Indonesia sendiri terdiri dari banyak suku, ras, serta bahasa. Menurut sensus BPS atau Bahan Pusat Statistik tahun 2010, ada sekitar 1.340 suku bangsa di Indonesia. Tentu banyak sekali perbedaan kebudayaan yang ada di dalamnya. Ideologi Pancasila merupakan ideologi yang terbaik bagi bangsa Indonesia karena telah mencakup seluruh sendi kehidupan manusia mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Selanjutnya, grafik keempat. Grafik keempat berisi survei tentang pemahaman responden mahasiswa tentang radikalisme. Responden disediakan 2 pilihan jawaban, yaitu antara tahu dong dan tidak. Menurut hasil survei dari kelompok kami, terdapat 84 responden yang menjawab tahu dong atau sekitar 93,3%. Sedangkan selain itu ada 6 responden yang menjawab tidak atau sekitar 6,7%. Sehingga dari data tersebut kita dapat mengetahui banyak mahasiswa yang telah mengenal tentang radikalisme. Pemilih jawaban tahu dong sebanyak 84 responden atau 93,3% dan memilih jawaban tidak sebanyak 6 responden atau sekitar 6,7%. Jadi total responden yang menjawab pertanyaan ini adalah 90 dan ada 3 responden yang memilih untuk tidak menjawab. Dari data yang disajikan, suara terbanyak adalah jawaban sudah. Artinya telah banyak responden yang paham mengenai apa itu radikalisme. Menurut Hasani dan Naipos tahun 2010, radikalisme adalah pandangan yang ingin melakukan perubahan mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial dan ideologi yang dianutnya. Radikalisme sangat berpotensi dalam kehidupan mahasiswa. Salah satu penyebab adalah sebuah kondisi di mana kampus tidak memberi ruang kepada mahasiswa untuk menuangkan ide-ide kritis dan kreatifnya. Mahasiswa dijejali dengan serangkaian program sistematif membuat mahasiswa tidak berkutik, membosankan, jenuh, dan bahkan bisa menyebabkan stres. Kreasi dan ide-ide kritis mereka tidak terlangsungkan padahal mereka sangat membutuhkan ruang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Abid. Selanjutnya grafik kelima. Grafik kelima berisi survei tentang pemahaman responden mahasiswa tentang deradikalisme. Responden disediakan 3 pilihan jawaban, yaitu iya, pernah dengar, tapi saya tidak tahu itu apa, atau tidak. Sehingga dari data tersebut kita dapat mengetahui banyaknya mahasiswa yang telah paham mengenai deradikalisme. Pemilih jawaban iya sebanyak 34 responden atau 38,2%. Pemilih jawaban pernah dengar tapi tidak tahu itu apa sebanyak 35 responden atau 39,3%. Dan pemilih jawaban tidak sebanyak 20% atau 22,5%. Jadi total responden yang menjawab pertanyaan ini adalah 89 orang. Dan ada 4 responden yang memilih untuk tidak menjawab. Dari data yang disajikan, suara terbanyak adalah jawaban pernah dengar, tapi saya tidak tahu itu apa. Artinya banyak mahasiswa yang pernah mendengar kata deradikalisme, namun mereka belum mengetahui apa itu deradikalisme. Deradikalisme merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT. Deradikalisme adalah program yang bertujuan untuk menetralkan pemikiran bagi mereka yang sudah terpapar teroris. Namun, lebih baik melakukan pencegahan lebih dahulu. Maka dari itu, setiap institusi memiliki program untuk mencegah radikalisme di kalangan mahasiswanya.
Selanjutnya, grafik 6. Next. Grafik 6 berisi survei tentang pelaksanaan deradikalisme pada setiap universitas atau institusi responden. Responden disediakan 3 pilihan jawaban, yaitu antara sudah, belum, atau belum tahu. Sehingga dari data tersebut kita dapat mengetahui apakah deradikalisme telah diterapkan di universitas atau institusi responden. Berdasarkan grafik, pemilih jawaban sudah sebanyak 15 responden atau 19%. Pemilih jawaban belum sebanyak 31 responden atau 39,2%, dan pemilih jawaban belum tahu sebanyak 33 responden atau 41,8%. Jadi total responden yang menjawab pertanyaan ini adalah 79 orang, dan ada 14 responden yang memilih untuk tidak menjawab. Dari data yang disajikan, suara terbanyak adalah jawaban belum tahu. Artinya, responden mahasiswa belum mengetahui apa saja bentuk dari program deradikalisme yang ada di kampus mereka. Beberapa dari mahasiswa memberikan alasan mengapa belum tahu deradikalisme di kampus mereka seperti apa. Dikarenakan mereka masih melaksanakan kuliah secara daring, dan ada 2 responden mengatakan bahwa di kampus mereka belum ada deradikalisme. Untuk responden yang memilih jawaban sudah, mereka memberikan contoh deradikalisme yang telah ditetapkan oleh kampus mereka. Contohnya adalah mengadakan sosialisasi mengenai radikalisme dan deradikalisme. Sosialisasi tersebut dapat berupa webinar maupun penyebaran poster. Selain itu, contohnya adalah adanya pelajaran pendidikan agama Islam, kewarganegaraan, dan Pancasila. Ya, kampus juga melakukan penyeleksian terhadap pemateri dalam kajian kerohanian, penguatan pemahaman melalui pendidikan karakter, serta mengadakan mentoring. Next. Kesimpulan. Moderasi beragama menjadikan seorang muslim memiliki batas dalam bersikap dan dipandang tidak berlebih dan berpandang tidak berlebih-lebihan serta tidak ekstrim dalam beragama. Hal ini selaras dengan inti ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah manusia. Tanpa sifat ini, seorang berkemungkinan menjadi radikal. Untuk menghindari hal ini, perlu adanya cara-cara dalam menangkal radikalisme atau yang biasa dikenal dengan deradikalisasi. Supaya deradikalisasi menjadi isu hangat di tanah air, terlebih lagi di kampus yang berpotensi tersebar radikalisme. Mahasiswa dapat mendukung upaya deradikalisasi dengan cara memiliki pola pikir yang terbuka dalam menerima informasi atau paham-paham yang dianggap tidak sejalan, mendalami ilmu agama secara sungguh-sungguh, serta menghindari konten atau informasi yang berbau intoleransi dan radikal. Next. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas kelompok 6 atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Setelah ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Di sini saya akan membuka 3 sesi. Yang sesi pertama itu 3 pertanyaan, sesi kedua 3 pertanyaan, dan sesi yang terakhir atau sesi ketiga adalah 4 pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya kepada kelompok 6, bisa langsung raise hand. Setelah itu akan saya persilahkan untuk on mic. Ya, silakan yang mau bertanya. Silakan Mbak Karisma Armida untuk bertanya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Karisma dari kelompok 3, izin bertanya. Tadi dalam grafik 3 terdapat 6 orang memilih menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu belum tepat. Nah, menurut kalian kenapa mereka memilih belum tepat? Padahal kan sudah pasti Pancasila adalah ideologi terbaik bagi bangsa Indonesia. Terima kasih.
Selanjutnya silakan untuk Mas Gani Alfred, silakan bertanya kepada kelompok 6. Baik, terima kasih atas kesempatan dari moderator. Saya Gani Alfred Mokoginta dari kelompok 1 izin bertanya. Kan dalam menangani cara berpikir radikal, kita harus diajarkan cara berpikir yang moderat. Nah, tetapi bukannya berbahaya gitu kalau terlalu moderat karena bisa menimbulkan kurangnya iman atau permasalahan dalam menyebarkan agama gitu ceritanya. Karena terlalu open minded. Mungkin sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gani atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk Mbak Alisa Nuraya, silakan. Iya, terima kasih kesempatannya moderator. Saya Alisa Nuradina dari kelompok 5 ingin bertanya. Dari grafik yang pertama tadi, ternyata masih banyak mahasiswa yang belum memahami apa itu moderasi beragama. Nah, menurut kelompok 6, adakah faktor yang membuat mahasiswa tersebut belum memahami apa itu moderasi beragama? Jika iya, faktor apa saja? Lalu bagaimana cara mahasiswa dapat memahami dengan baik apa itu moderasi beragama? Sekian, terima kasih. Terima kasih Mbak Alisa atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelompok 6 bisa langsung dijawab pertanyaan dari sesi 1 ini. Permisi. Saya Dina. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Karisma. Karisma dari kelompok 3 ya, mohon maaf. Iya, dari kelompok 3. Tadi Karisma nanya dalam grafik 3 itu masih terdapat 6 orang yang memilih untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bangsa dan bernegara itu belum tepat. Terus menurut kami ini gimana? Menurut kami, kan karena jika dikaitkan dengan agama, sebagian orang menganggap Pancasila merupakan cerminan agama. Sebagian lagi masih ada yang belum bisa terima Pancasila sebagai ideologi bernegara karena mungkin dari mereka belum begitu memahami apa itu Pancasila dan untuk saat ini kan juga kadang Pancasila masih diperdebatkan. Mungkin membuat mereka menjadi masih ragu terhadap Pancasila. Padahal menurut kami itu Pancasila adalah ideologi negara yang paling tepat karena sudah dibuat dan dirumuskan dengan matang. Jika terdapat masalah dalam pengimplementasiannya, itu bukan berarti Pancasila yang salah, melainkan dari manusianya itu sendiri yang salah. Bagaimana bisa diterima? Ya, bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih. Permisi, saya Livia dari kelompok 6. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Gani kelompok 1. Pertanyaannya itu dalam menangani cara berpikir radikal maka harus diajarkan cara berpikir yang moderat. Tetapi apakah tidak akan berbahaya cara berpikir yang terlalu moderat karena bisa menimbulkan kekurangannya iman dan permasalahan dalam menyebarkan agama. Jadi menurut kelompok kami ini tuh menurut kelompok kami ini ucapan dari Ma'ruf Amin, yaitu jika ingin membangun peradaban Islam, langkah utama yang perlu dilakukan adalah mengonstruksi ulang cara berpikir umat Islam sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW, yakni cara berpikir wasati, cara berpikir yang moderat, dinamis, tetap dalam koridor manhaj dan tidak ekstrem. Seperti itu. Apakah bisa diterima, Gani? Bisa. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya, saya ingin mencoba menjawab
pertanyaan dari Alisa dari kelompok 5. Iya kan dari kelompok 5? Iya, betul. Ya. Di Alisa kan tanya dari grafik pertama itu kan masih banyak yang belum memahami apa itu moderasi beragama. Lalu menurut kelompok 6, adakah faktor yang membuat mahasiswa itu kurang tahu? Jika ya, faktornya apa? Lalu bagaimana cara agar mahasiswa dapat memahami dengan baik apa itu moderasi beragama? Kelompok kami akan mencoba menjawab. Di sini nih, pemerintah tuh udah ada program untuk mengenalkan moderasi beragama. Deradikalisasi itu kan termasuk moderasi beragama yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT. Jika masih terdapat mahasiswa yang belum memahami apa itu moderasi beragama, mungkin saja mahasiswa tersebut tuh masih kurangnya membaca. Selain itu kurangnya membaca atau kurang literasi. Selain itu, cara agar dapat memahami apa itu moderasi beragama pastinya dengan membaca, karena membaca adalah jendela ilmu kan. Di samping itu, seperti yang sudah kita sebutkan, BNPT juga menjalankan program deradikalisasi dengan adanya sosialisasi. Kita dapat mengikuti sosialisasi tersebut dengan memahami betul dan turut berkontribusi dalam moderasi beragama. Itu jawaban dari kelompok kami. Gimana, Lisa? Iya, paham. Terima kasih. Terima kasih. Kembali. Baik, sesi diskusi untuk sesi 1 sudah berakhir. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab yang kedua. Untuk yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand. Terima kasih. Oh ya, untuk Ilham Kurniawan dipersilakan untuk on mic. Halo, cek. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurniawan, NRP 5020-201-005 dari kelompok 4. Saya izin bertanya. Untuk mengetahui bagaimana radikal itu tumbuh, dalam hal ini kan kita sebagai mahasiswa ya, apakah kita sebagai mahasiswa itu bisa nggak sih kita tuh terkena dampak radikalisasi ini, dan bagaimana paham radikal itu dapat masuk ke dalam lingkup kita, ke dalam perguruan tinggi, dan bagaimana caranya agar kita tidak masuk ke dalam lingkup paham-paham radikalisasi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ilham atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk Mas Krisna Putra dipersilakan untuk admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Putra Yuda, NRP 50200170 dari kelompok 7, izin bertanya. Pada grafik 5 dan 6 dapat lihat bahwa masih banyak mahasiswa yang belum mengetahui apa itu deradikalisme. Menurut kelompok Anda, apa saja yang menjadi penyebab deradikalisme kurang dikenal oleh para mahasiswa? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Krisna atas pertanyaannya. Selanjutnya, silakan untuk Mbak Noviana. Baik, apakah suara saya dengar jelas? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya pada kelompok 6. Dalam data kelompok 6 terdapat pertanyaan mengenai keinginan menjadikan negara Indonesia sebagai negara Islam. Seperti yang kita ketahui, negara kita memiliki agama, suku, ras, dan antar golongan yang berbeda. Jika ternyata Indonesia menjadi negara Islam, artinya negara Indonesia akan menganut syariat hukum Islam. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang tidak menganut agama Islam? Apakah tetap harus mengikuti hukum tersebut atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Noviana atas pertanyaannya. Untuk kelompok 6 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sesi 2 ini. Baik, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dari Mas Ilham. Di pertanyaannya kan
membatas radikal, kita perlu mengetahui bagaimana radikal itu tumbuh, dalam hal ini pada mahasiswa. Menurut kelompok Anda, bagaimana kelompok radikal dapat masuk dalam lingkup perguruan tinggi? Kelompok masyarakat yang paling rentan itu dari persebaran radikal dan terorisme memang mahasiswa sih. Mahasiswa berada pada kelompok umur remaja. Oleh karena itu, penting bagi para remaja untuk mendapatkan pemahaman yang benar agar tidak menjadi pengikut gerakan radikal. Menurut kami, paham radikalisme bisa saja datang melalui kajian-kajian yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, di mana mahasiswa yang masih remaja dan dalam tahap pemahaman bakal mudah terjerumus. Mungkin segitu. Gimana Mas Ilham? Iya Mas, sudah menjawab. Terima kasih Mas Abid. Sama. Ya, mungkin kelompok 6 bisa dilanjut untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Krisna dari kelompok 7. Pertanyaannya tadi, menurut kelompok kami penyebab deradikalisme kurang dikenal oleh para mahasiswa, yaitu kampus bebas radikalisme adalah kampus harapan bersama ya. Namun untuk mencapai harapan tersebut tidaklah mudah, mengingat bahwa radikalisme kian tumbuh pesat di kampus-kampus dan progresifnya sangat masif dan sulit untuk diawasi. Oleh karena itu perlu dilakukan deradikalisasi tanpa batas. Namun proses deradikalisasi yang saat ini banyak dilaksanakan masih terbatas pada kalangan mahasiswa saja, belum menyeluruh kepada sivitas akademi yang seharusnya juga dilibatkan. Dengan demikian prosesnya akan lebih masif dan merata. Atau bisa juga karena minat literasi yang kurang dari mahasiswa sehingga belum begitu mengerti tentang deradikalisasi. Apakah bisa menjawab pertanyaan dari Mas Krisna? Baik. Terima kasih sudah menjawab kok. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya saya Olivia akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan yaitu dalam data kelompok 6 terdapat pertanyaan mengenai keinginan menjadikan negara Islam sebagai negara Islam. Seperti yang kita ketahui, negara kita memiliki agama, suku, ras, dan antar golongan yang berbeda. Jika ternyata Indonesia menjadi negara Islam, artinya negara Indonesia akan menganut syariat hukum Islam. Terus, bagaimana dengan masyarakat yang tidak menganut agama Islam? Apakah tetap harus mengikuti hukum tersebut atau tidak? Jadi, menurut jawaban kelompok kami, itu dalam hukum Islam, warga negara khilafah yang non-muslim disebut sebagai zimmi. Istilah zimmi berasal dari kata zimah yang berarti kewajiban untuk memenuhi perjanjian. Islam menganggap semua orang yang tinggal di negara khilafah sebagai warga negara Islam tersebut, dan mereka semua berhak memperoleh perlakuan yang sama, baik itu muslim maupun non-muslim. Tidak boleh ada diskriminasi antara muslim dan zimmi tadi. Negara harus menjaga dan melindungi keyakinan, kehormatan, akal, kehidupan, dan harta benda mereka. Seperti itu. Apakah bisa diterima? Baik, selanjutnya kita masuki sesi jawab yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab yang terakhir. Di sini saya akan membuka 4 pertanyaan terakhir. Untuk yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Terima kasih. Ya, silakan untuk Mas Aji Bagus. Silakan untuk unmute dan bertanya.
Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Coba Gustiawan dari perwakilan di kelompok 9. Dalam proses cuci otak akan mengubah mahasiswa menjadi radikal. Secara tidak langsung, mahasiswa akan diberikan pemahaman yang salah, namun masih menggunakan ajaran-ajaran Islam. Seperti contoh, kita harus memerangi semua orang kafir. Dalam konteks ini, kita hanya harus memerangi orang kafir yang bisa dibilang berbahaya bagi kita. Namun dalam ajaran radikalisme, kita harus memerangi seluruh orang kafir. Menurut kalian, bagaimana cara kita agar dapat terhindar dari hal tersebut selain dengan mengandalkan ilmu yang kuat, ilmu agama yang kuat? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Aji. Selanjutnya dipersilakan untuk Mas Muhammad Zakwan. Silakan untuk unmute. Oke, baik. Jadi saya sudah sampaikan 3 statement di WA dan saya persingkat pertanyaan saya. Apa langkah konkret kita sebagai mahasiswa, langkah konkret yang dapat punya impact ke masyarakat dalam hal bergerak untuk melawan neoliberalisasi, bukan hanya berfokus pada deradikalisme. Jadi apa langkah konkret kita sebagai mahasiswa untuk memberikan impact kepada masyarakat yang gerah dengan neoliberalisasi yang ada dalam pemerintahan. Contoh realnya sekarang seperti penghapusan mata kuliah Pancasila di kampus dan sekolah yang lain. Itu salah satunya. Kalau mau diurut-urut, sebenarnya neoliberalisme itu ada di Indonesia semenjak tahun 65. Jadi, menurut kalian, apa langkah konkret kita sebagai mahasiswa? Ya itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Mas Muhammad Zakwan atas pertanyaannya. Selanjutnya silakan untuk Mbak Ladifa Nirmala untuk on-mic dan bertanya kepada kelompok 6. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, maaf saya tidak bisa on-cam. Saya Ladifa Nirmala Ulfan dari perwakilan dari kelompok 11 ingin bertanya. Kan tadi sudah disimpulkan dan ada saran yang menyatakan bahwa sebagai mahasiswa kita dapat mendukung upaya deradikalisasi dengan berbagai cara yang telah disebutkan tadi. Nah, kami sebagai manusia juga punya kewajiban untuk berkontribusi kepada masyarakat. Bagaimana caranya agar upaya deradikalisasi yang telah didapat tadi dapat diimplementasikan kembali ke masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ladifa atas pertanyaannya. Yang selanjutnya silakan untuk Mas Muhammad Firdo untuk on-mic dan bertanya kepada kelompok 6. Terima kasih untuk moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Langsung saja, dalam konteks radikalisme, biasanya itu dikaitkan dengan terorisme. Bukankah kekerasan itu tidak hanya terorisme? Bukankah juga bullying dan premanisme itu termasuk dalam kekerasan? Lalu bagaimana kita sebagai mahasiswa turut berkontribusi dalam mengikuti deradikalisme, sedangkan sebagian mahasiswa menganggap kekerasan itu hal yang biasa terjadi di dalam kampus maupun di luar kampus? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Muhammad Firdo atas pertanyaannya. Silakan untuk kelompok 6 menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sesi 3 ini. Boleh langsung on-mic saja jika ingin menjawab. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Aji dari perwakilan kelompok 9. Ya, pertanyaannya tadi itu, menurut kalian bagaimana cara kita agar dapat terhindar dari hal tersebut selain dengan mengandalkan ilmu agama yang kuat? Ya, selain mengandalkan ilmu agama yang kuat, kita harus memiliki keyakinan yang kuat agar tidak mudah terpercaya terhadap ajaran yang salah. Selain itu, agar terhindar dari ajaran radikal, kita harus cermat dalam memilih kajian-kajian yang ada dan jangan asal mengikuti suatu kajian. Terima kasih. Apakah menjawab pertanyaan dari Mas Haji? Terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup jawab. Oke.
Permisi, saya Livia Ardianti ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 8 tentang neoliberalisme dan deliberalisme gitu ya. Jadi langkah konkret yang bisa dilakukan menurut kelompok kami itu langkahnya itu mahasiswa itu bisa berperan sebagai guardian of value gitu. Artinya mahasiswa bisa menjaga nilai-nilai kebaikan yang ada di masyarakat. Nilai-nilai seperti kejujuran, gotong royong, empati, keadilan, integritas dan sebagainya. Jadi kecerdasan intelektual itu harus diimbangi dengan kondisi akhlak yang baik sehingga nantinya akan tumbuh generasi pemimpin Indonesia yang berkualitas. Lalu langkah selanjutnya yaitu mahasiswa melakukan kontrol kepada hal-hal yang bertentangan dengan nilai keadilan di masyarakat. Seperti yang sudah dikatakan tadi kayak UU Cipta Kerja itu. Terus yang selanjutnya yaitu mahasiswa perlu sadar akan politik dan kondisi kehidupan bernegara. Lalu selanjutnya yaitu memiliki manajemen waktu yang baik sehingga setiap mahasiswa itu bisa menjalankan peran sosialnya di masyarakat serta bertanggung jawab pada orang tua dan dirinya sendiri. Bagaimana Ya, Zakwan? izin menyanggah ya. Boleh kan? Oh iya, silakan. Ya. Kalau secara teori memang banyak teori yang lain yang bisa kita gunakan sebagai tolak ukur untuk berkontribusi kepada masyarakat. Tapi secara hak politik mahasiswa, kita kan juga punya hak untuk bersuara, menyuarakan gagasan kita ke depan ini pemerintahan, seperti audiensi ataupun forum ilmiah lainnya. Jadi saya berpikir kalaupun kita berteori, siapapun bisa berteori, tetapi aksi yang kita lakukan itu yang penting. Secara spesifik, tidak umum seperti yang Anda katakan sebelumnya. Terima kasih, seperti itu saja. Zakwan permisi. Jadi maksudnya itu langkahnya yang lebih realistis gitu. Iya, tak? Apa gimana ya? Ya, kalau memungkinkan silahkan ini mengusulkan apa langkah yang perlu dilakukan. Ya, sebagaimana kita tahu, semakin ke hari semakin berubah cara pandang masyarakat terhadap pemerintahan, sehingga memunculkan praktek radikal yang dilakukan oleh masyarakat dan dianggap salah oleh pemerintah. Itulah kenapa perlunya peran mahasiswa untuk menengahi itu. Dan bagaimana caranya? Secara konkret, real, dan ya ada dampak, impact-nya ada. Itu. Zakwan, kalau misalnya temanku jawab pertanyaan lain dulu nggak apa-apa nggak? Ya, nggak masalah. Nggak apa-apa. Kalaupun dijawab nanti juga nggak apa-apa, kalau memang forumnya terlalu kecil. Permisi, saya di sini akan mencoba menjawab pertanyaan yang lain. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 11.
Di situ kamu tanya bagaimana caranya agar upaya deradikalisasi ini dapat diimplementasikan ke masyarakat, gitu ya. Menurut kelompok kami dapat diimplementasikan ke masyarakat itu dengan cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, memperbanyak literasi, sehingga dengan banyaknya literasi itu kita bisa memberikan informasi yang valid mengenai apa itu radikalisme kepada masyarakat yang baik, dengan baik secara langsung maupun melalui sosial media. Bagaimana kelompok 11? Sudah menjawab, terima kasih. Terima kasih kembali. Di sini saya bakal mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 10 dari Mas Firdo ya. Yap, betul. Pertanyaannya kan, mengapa dalam konteks radikalisme hanya dikaitkan dengan terorisme? Sebenarnya radikalisme itu nggak hanya mengenai terorisme saja, karena menurut beberapa pengertian. Yang pertama menurut Kartodirjo, radikalisme adalah gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung. Lalu menurut Rubaidi, radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial politik. Tuh, dari situ kan nggak terorisme doang. Nah, selanjutnya kelompok 10 juga nanya bagaimana kontribusi mahasiswa dalam mengikuti deradikalisme kan. Radikalisme, sedangkan sebagai mahasiswa menganggap kekerasan itu hal yang biasa terjadi di dalam kampus. Dalam membentuk sikap disiplin, solidaritas, kepemimpinan, bertanggung jawab, itu bisa dilakukan tanpa menggunakan aksi kekerasan. Misalnya dengan membentak atau memaki itu nggak usah. Cara yang bisa dilakukan misalnya dengan berdialog, menggunakan kreativitas, dan pengabdian masyarakat. Atau juga bisa melakukan kegiatan outbound untuk menyambut mahasiswa baru di kampus. Sehingga pada akhirnya bisa menjadi kegiatan yang dirindukan bagi peserta dan menjadi satu tantangan bagi penyelenggara untuk melakukannya lagi. Mungkin gitu. Bagaimana Firdo? Terima kasih sudah menjawab. Baik. Baik, mungkin karena waktunya juga udah mepet, jadi selesai sudah presentasi dan sesi tanya jawab pada hari ini. Pertama, terima kasih buat kelompok 6 yang udah memamparkan presentasi dengan baik, serta serta terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah bertanya dan berpartisipasi dari awal presentasi hingga akhir jalannya presentasi. Oleh karena itu, langsung saya kembalikan saja ke Bapak Khairul Mahfudz